perlambatan ekonomi, industri farmasi tahun lalu masih bisa tumbuh 9%. Omset perdagangan dari industri farmasi bisa mencapai 42 triliun, sebuah angka yang luar biasa. Namun kita tetap tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus meningkatkan kemampuan industri farmasi kita. Karena kita perlu juga meningkatkan kebutuhan bahan bakunya yang 95% masih diimpor. Semua itu kita lakukan untuk membangun mandiri menyehatkan negeri. Bersama saya Surya Pratomo, inilah Ekonomi Challenge. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leonard Samosir. Leo, selamat malam. Selamat malam Mas Tommy. Kita perlu berbicara industri farmasi. Ya. Karena manusia yang sehat akan sangat produktif. Produktivitas manusia Indonesia itulah yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Siapa saja tamu kita malam hari ini, Leo? Ya, malam ini kita sudah mendapat kehormatan Mas Tommy dan pemirsa, ada 4 orang narasumber yang hadir di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Menteri Kesehatan Ibu Nila Farid Muluk. Mohon tepuk tangan. Selamat malam, Bu. Kemudian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Roy Sparingga. Selamat malam, Pak Roy Sparingga. Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian, Pak Haryanto. Selamat malam, Pak Haryanto. Dan kita tidak bisa berpaling kalau pengusahanya tidak paham, Mas Tommy. Karena itu telah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Bapak Yohanes Setiono. Pak Setiono, selamat malam. Itu Mas Tommy, akan sama-sama membahas soal farmasi malam ini. Kita nanti akan bahas seperti apa dan langkah apa yang akan kita lakukan ke depan. Namun sebelum memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Menghadapi pasar bebas ASEAN, industri farmasi Indonesia dituntut mampu bersaing sehingga tidak hanya menjadi pasar. Namun kendala nilai tukar rupiah yang melemah membebani industri ini. Pasalnya lebih dari 90% bahan baku obat harus bergantung pada impor. Obat murah yang menjadi harapan rakyat akan sulit terwujud jika untuk memproduksi obat Indonesia terus-menerus mengandalkan impor. Kemandirian industri farmasi menjadi kunci, tak hanya untuk bersaing, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Pemerintah pun berencana membuka diri bagi investasi asing di industri farmasi agar Indonesia segera mandiri dalam memproduksi obat. Namun, sanggupkah Indonesia mandiri jika industri farmasi dikuasai asing? Baik, Leo, kalau kita ingin membangun kemandirian, Ya. seperti apa sekarang ini potret industri farmasi kita? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana sebetulnya kondisi industri farmasi di Indonesia. Data yang kami peroleh dari ITMA tahun 2013 menggambarkan bahwa industri farmasi di Indonesia sekarang ini ada sekitar 4 yang merupakan badan usaha milik negara, ada 178 yang merupakan swasta lokal, dan ada 24 perusahaan multinasional yang juga sudah berkiprah di Indonesia. Dari sisi nilai, maka masih dikuasai oleh perusahaan lokal dari BUMN dan juga perusahaan lokal swasta, itu sekitar 41 triliun rupiah untuk tahun 2013, sementara perusahaan asing ada 15 triliun rupiah, dan itu perusahaan lokal menguasai sekitar 73% dari pasar farmasi di Indonesia. Ini data sekali lagi tahun 2013. Kalau kita melihat Perpres nomor 39 tahun 2014 tentang daftar negatif investasi, maka bahwa kepemilikan modal asing pada usaha industri bahan baku obat dan obat jadi maksimal 85%. Ini yang menurut rencana akan dibuka untuk bisa sampai 100%, tetapi itu masih kita akan lihat perkembangannya. Kita melihat di ASEAN ketika kita sama-sama sudah tahu sekarang sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, penduduk ASEAN sudah sekitar 650 juta, Indonesia termasuk di dalamnya. Kita melihat data dari IMS GPFI tahun 2013, Indonesia masih 70% pasar farmasinya masih dikuasai perusahaan lokal, sementara 30%-nya adalah multinasional. Ini berbeda sekali dengan kalau kita melihat dengan negara-negara tetangga lain, dan ini tertinggi di ASEAN. Kalau kita melihat Singapura malah hanya kurang dari 10% yang merupakan perusahaan domestik dari Singapura. Kita melihat juga bagaimana
perusahaan farmasi di Indonesia sebenarnya masih sangat tergantung dengan bahan baku obat yang hingga sekarang menurut berbagai sumber yang kami kutip dari beberapa otoritas mengatakan bahwa 95% bahan baku di Indonesia masih dibeli dari luar negeri atau masih impor. Kita melihat bagaimana pembiayaan kesehatan Indonesia hingga saat ini masih membelanjakan sekitar 27 miliar dolar untuk kesehatan dan 45%-nya dikeluarkan oleh individu atau rumah tangga sendiri. 40% dikeluarkan oleh pemerintah atau dibayarkan pemerintah dan 15% lagi diberikan oleh pihak lain. Kalau kita melihat kondisi ini maka memang sudah waktunya Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan obat di dalam negeri, farmasi di dalam negeri, juga dengan bahan baku dalam negeri. Pertanyaannya, apa bisa, Mas Tommy? Baik, terima kasih Leo. Saya ingin langsung ke Ibu Nila Muluk. Ibu, apakah tantangan yang dihadapi oleh kita sekarang ini di industri farmasi, apakah harga masih menjadi persoalan bagi kebanyakan masyarakat kita? Kalau boleh saya jawab, memang ada. Ya. Tetapi dengan sistem yang sudah dibuat pada saat ini, yaitu dengan adanya e-katalog, pertama obat-obat tersebut diseleksi oleh Fornas. Ya. Apakah obat ini memang bisa dipakai oleh masyarakat? Jadi dinilai betul-betul itu adalah obat yang betul yang bisa dipakai. Kemudian dari evidence base, dari referensi yang ada, obat tersebut kemudian masuk ke LKPP. Mereka akan melihat kendali mutu dan kendali biayanya di sini dan harganya tentu. Jadi saya ambil contoh nanti misalnya antibiotika, ambillah amoxicillin ini, tentu banyak yang sudah membuat amoxicillin ini. Beberapa kemudian bisa masuk ke dalam e-katalog. Dan kemudian kita sebagai pembeli sekarang atau rumah sakit tentu yang membeli ini akan melihat bahwa mana yang akan diambil dan mereka tentu membeli dengan jumlah yang dalam 1 tahun, artinya ada rencana kebutuhan obat. Dengan RKO harga yang ini lebih murah ya Bu ya? Tergantung, mungkin ya, ada 3 harga yang mereka akan mau mengambilnya. Baik. Mungkin ada perbedaan sedikit, tapi ini yang dipesan, misalnya 1 tahun itu sudah memesan anggaplah 1000 kapsul amoxicillin ini. Baik. Kalau industrinya sendiri Bu, industri farmasi ke depan itu yang diharapkan oleh pemerintah itu menjadi industri farmasi yang seperti apa di kita ini sekarang Bu? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kelemahan dari kita ini adalah bahan baku obat yang 95% masih impor. Tentu berarti kata impor itu ada kaitannya dengan tentu nilai dolar. Begitu nilai dolar naik, tentu bahan baku ini akan menjadi lebih mahal. Tentu akan bisa mempengaruhi tadi pembuatan obat ini. Inilah yang kami tentunya ingin sekali mendorong untuk farmasis di Indonesia ini bagaimana mereka bisa membuat bahan baku obat sendiri. Meskipun saya akui barangkali ini mungkin terlambat atau mungkin tidak terlambat. Kita akan mulai, dalam hal ini ada beberapa yang saya tahu mereka farmasi ini juga sudah mulai membuat bahan baku obat. Atau memang tantangannya adalah memang investasi asing akan masuk kepada Indonesia untuk bahan baku obat ini. Dengan tadi dikatakan 85-100% pun mereka boleh masuk ke sini. Jadi ada bahan baku obat yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Nila. Saya ingin langsung sekarang Pak Yohanes. Pak Yohanes, tantangannya begitu luar biasa disampaikan Ibu Menteri. Sejauh mana teman-teman GP Farmasi akan mampu menjawab tantangan, juga dituntut untuk bisa membangun industri bahan baku obat di dalam negeri. Terima kasih Pak Tom. Jadi pertama izinkanlah saya sedikit menambah data Pak ya. Jadi bahwa pasar farmasi sekarang ini tahun 2015 diperkirakan sudah meningkat menjadi 62 triliun. Ya, jadi lebih besar dari angka tahun 2013 yang disajikan tadi. Ya. Dan kedua, kita gabungan perusahaan farmasi bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kemkes dan kemudian juga sudah disajikan kepada Menko Equin dan lain-lain, telah menyusun suatu roadmap industri farmasi. Di dalam roadmap itu yang terpenting adalah bahwa industri farmasi yang sejauh ini merupakan formulator, maksudnya mengimport bahan baku dan kemudian memproduksi menjadi obat, memutuskan akan naik ke atas. Ya, jadi kita akan membuat bahan baku sendiri, melakukan R&D dan kemudian
baru melakukan formulasi. Jadi akan berapa banyak Pak anggota dari GP Farmasi yang akan naik kelas untuk membangun industri bahan baku? Nah, pada saat sekarang ini yang sudah komit dan sudah mulai invest masih belum terlalu banyak dan hampir semua adalah berusaha joint venture dengan pihak luar. Ada yang dari China, ada yang dari Korea dan lain-lain. Karena memang teknologi untuk pembuatan bahan baku itu berbeda dengan teknologi yang ada. Jadi kita butuh partner di situ. Baik, ini yang nanti akan kita lanjutkan Pak Roy. Teman-teman GP Farmasi punya niatan, sudah ingin melakukan, menjawab tantangan Ibu Menteri. Tapi seperti apa yang perlu kita dorong, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetap di Ekonomi.